Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki ke bab yang kedua. Nah, di bab yang kedua ini kita akan mempelajari tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti sebelum saya memasuki materinya, saya himbau kepada adik-adik supaya ketika menonton video ini juga membaca bukunya masing-masing supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik juga bisa mengeceknya langsung di bukunya adik-adik tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perlu ketahui dulu kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai pada pertemuan kali ini. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, menerima kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10 dan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kita menghayati sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban. Kemudian yang ketiga, menganalisis kandungan Quran surat Asy-Syam dan surat Ali Imran. Kemudian menganalisis juga hadis riwayat Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10 dan surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Itu yang nomor 4. Kemudian yang selanjutnya di sini di poin 4.2.2 yaitu mengolah fenomena sosial dan sebagai bukti kekuasaan Allah sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10 dan surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai di bab 2 ini. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama pada pertemuan kita hari ini, yaitu membahas mengenai meyakini kekuasaan Allah. Nah, jadi di sini pembahasan yang akan kita bahas yaitu Allah itu Maha Kuasa, disebut juga Al-Qadir. Kemudian kata Al-Qadir memiliki akar kata dari Qadaro yang berarti kuasa atau mampu. Kemudian Al-Qadir juga artinya adalah yang maha kuasa, kemudian maha kuat, terus kemudian baginya kekuasaan. Nah, itu termasuk arti dari kata Al-Qadir. Kemudian adapun hakikat kekuasaan ialah yang berkuasa atas segala kehendaknya dan tidak ada yang bisa menghalangi atau membatasi kehendaknya. Nah, itu adalah hakikat dari kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi adik-adik itu pada bab ini yaitu meyakini kekuasaan Allah, kita itu hikmahnya nanti yang akan kita capai supaya kita itu lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, supaya kita lebih yakin dengan adanya kekuasaan-kekuasaan Allah dengan bukti-bukti yang nantinya akan kita bahas di pembahasan yang selanjutnya, seperti itu. Jadi kemudian terkait tentang meyakini kekuasaan Allah ini, ada salah satu surat yaitu yang di situ membahas tentang kekuasaan Allah, yaitu ada pada surat Asy-Syam ya. Jadi maksud saya surat Asy-Syam ini di sini adalah mengandung penjelasan tentang kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam surat Asy-Syam ini juga menyebutkan kekuasaan Allah itu juga dibuktikan dengan bahasa-bahasa yang di situ luar biasa sekali indahnya, yaitu yang terdapat di dalam surat Asy-Syam tersebut. Seperti itu. Yang bunyinya di sini, mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha
wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, jadi yang sudah saya bacakan tadi adalah bacaan dari surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 yang di situ termasuk salah satu surat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai kekuasaan dan rahmat yang sangat luar biasa sekali. Nah, untuk penjelasan dari surat Asy-Syams ini yaitu yang pertama ya. Maksudnya artinya yaitu yang pertama adalah demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Itu adalah ayat yang pertama. Kemudian yang ayat yang kedua yaitu dan bulan apabila mengiringinya. Kemudian yang ketiga, dan siang apabila menampakkannya. Terus kemudian yang keempat, dan malam apabila menutupinya. Dan yang kelima, dan langit serta pembinaannya. Dan yang keenam, dan bumi serta hamparannya. Yang ketujuh, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Terus yang ayat yang 8 di situ artinya adalah maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. Dan yang ke-9 sesungguhnya sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Kemudian yang ke-10 yaitu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, di sini terangkum ya, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu gaya bahasanya sangat indah sekali ya. Jadi di situ sajaknya apabila kita belajar bahasa Indonesia kita juga pasti akan mengetahui ya sajak ya di situ ya yang ABAB di sini. Nah, di sini itu juga di surat Asy-Syams ini apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya sangat indah sekali ya. Jadi sangat rapi sekali tata bahasanya seperti itu. Kemudian dari arti surat Asy-Syams ini dari ayat 1 sampai ke 10 ini mempunyai kandungan-kandungan yang di situ nanti akan kita pelajari ya. Jadi kandungan yang pertama yaitu dalam surat ini Allah menghadirkan 3 pasangan ciptaannya sekaligus yang digunakan untuk bersumpah. Kemudian 3 pasangan makhluk tersebut yaitu matahari dan bulan, siang dan malam, serta langit dan bumi. Terus kemudian hal tersebut tertera dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 6. Dan sumpah yang biasanya mendahului hal besar yang akan disampaikan Allah hadir dalam gaya bahasa yang sangat luar biasa indahnya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu arti dari surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 itu gaya bahasanya sangat luar biasa sekali karena di situ mengandung istilahnya makna yang sangat dalam sekali di situ ya. Kemudian kandungan dari surat Asy-Syams itu sendiri yaitu yang pertama ya, dari yang sudah saya jelaskan tadi yang pertama yaitu pasangan matahari dan bulan. Jadi matahari yang sinarnya baru saja meninggi saat kita disunahkan untuk melaksanakan sholat duha dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bulan yang mengiringi matahari, cahayanya merupakan pantulan matahari. Terus kemudian bulan mengelilingi matahari bersama planet-planet yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala mengorbit pada matahari. Nah, di sini juga mencakup juga ya tata surya di sini juga sudah dijelaskan bahwasanya kehidupan di alam semesta itu memang benar-benar ada. Nah, ini terbukti pada surat Asy-Syams yang ayat pertama itu. Itu adalah kandungan dari surat Asy-Syams ayat pertama itu adalah terkait dengan keberadaan matahari dan bulan beserta fungsinya seperti itu. Terus kemudian kandungan yang kedua yaitu pasangan siang dan malam. Yaitu siang yang tampak terang benderang sepadan dengan permulaan sumpah ini, yaitu matahari yang mulai meninggi dan mengusir kabut pagi dan kegelapan malam. Kemudian ketika malam datang kembali, keadaan yang terang tersebut sirna tertutup oleh kegelapan malam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu menciptakan ya segala sesuatu yang ada di dunia itu
berpasang-pasangan. Ya seperti itu ya, seperti bumi dan bulan, matahari dan bulan, terus kemudian di situ ada siang dan malam dan sebagainya, ada laki-laki dan perempuan, ada kecil, besar, dan ada tinggi, ada pendek. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satunya di sini yang diambil adalah antara siang dan malam, seperti itu. Kemudian kandungan yang ketiga yaitu adalah pasangan langit dan bumi. Maksudnya adalah di sini keluasan langit yang demikian seolah tidak ada batasnya. Kemudian tak ada yang tahu bagaimana Allah membuat dan menjadikannya demikian kukuh tanpa tiang penyangganya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Bahkan teknologi sekarang itu bahkan belum bisa memecahkan teorinya kenapa langit itu bisa ada. Nah, seperti itu ya. Dia ada tanpa ada penyangganya. Seperti itu. Sangat luas sekali tetapi tidak ada penyangganya. Ya, kalau kita lihat saja teknologi manusia hanya bisa membangun atap ya di situ, atap yang mungkin kalau di situ apa namanya selebar-lebarnya pasti juga akan membutuhkan tiang penyangga. Nah, ini langit yang di situ hamparannya atau luasnya sampai tidak terlihat oleh kelopak mata, di situ tidak ada penyangganya dan bisa berada di ketinggian yang sangat tinggi. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Nah, di situ itu adalah kandungan surat Asy-Syams tentang kebesaran dan rahmat Allah itu sangat bahwasanya kebesaran dan rahmat Allah atau kekuasaan Allah itu benar-benar ada. Nah, di situ kesimpulannya. Kemudian yang poin selanjutnya tentang kandungan surat Asy-Syams ini, jika keseluruhan kita ambil, jadi 3 pasangan makhluk Allah di atas yang sudah saya sebutkan tadi ya. Makhluk maksudnya di situ adalah siang dan malam, terus kemudian langit dan bumi dan kemudian sebagainya seperti itu adalah namanya makhluk. Ya, jadi 3 pasangan makhluk Allah di atas seharusnya membuat manusia itu berpikir sejenak mengapa keenam hal tersebut diadakan oleh Allah. Ya, mengapa coba? Nah, apabila di situ orang-orang beriman berpikir, pasti di situ supaya hamba-hamba Allah yang beriman itu mensyukuri dan meyakini bahwasanya kekuasaan Allah itu benar-benar ada nyata di dunia ini, seperti itu. Jadi apabila di situ Allah tidak menciptakan hal-hal yang sekiranya mustahil diciptakan oleh manusia, maka mungkin manusia itu juga tidak percaya adanya Allah atau tidak percaya keberadaan Tuhan. Kita lihat sendiri Allah sudah menciptakan langit yang begitu megahnya dan bumi sangat bermanfaatnya bumi di situ. Ya sudah menciptakan beberapa makhluk yang di situ sangat bermanfaat bagi manusia. Masih ada orang yang belum meyakini keberadaan Allah. Apalagi Allah tidak menciptakan hal-hal yang di situ di luar nalar ya seperti itu. Bahkan mungkin kepercayaan manusia mungkin di situ akan sangat kecil sekali. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa Allah di sini menciptakan sesuatu yang di situ memang di luar nalar? Ya tujuannya supaya nanti hambanya itu bisa lebih meyakini keberadaan Allah itu benar-benar ada. Nah, kesimpulannya seperti itu. Nah, kemudian bukti kekuasaan Allah dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ini yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan. Nah, yang di situ sangat mustahil sekali apabila diciptakan oleh manusia. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam. Nah, itu poin yang kedua, bukti kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit beserta planet-planet lainnya yang senantiasa tunduk dan patuh pada aturan-aturannya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi begitu banyaknya susunan tata surya yang ada di luar angkasa sana itu bahkan jarang sekali ya, atau bahkan orbitnya itu berputar pada orbitnya masing-masing dan tidak saling berbenturan. Itu adalah bukti nyata bahwasanya kekuasaan Allah itu benar-benar ada. Kemudian bukti kekuasaan yang selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi beserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya ya seperti manusia, hewan, tumbuhan dan semuanya yang ada di bumi ini. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Kemudian
Yang selanjutnya yaitu diciptakannya manusia dalam keadaan fitrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa manusia kefasikan dan ketakwaan. Nah, di sini adalah bukti kekuasaan Allah itu adalah memberikan fitrah kepada manusia itu dua kategori, yaitu kefasikan dan ketakwaan. Nah, di sini ini adalah bukti kekuasaan Allah gitu. Buktinya adalah ketika diberi sifat fasik dan ketakwaan ini, manusia ini tinggal memilih. Nah, fitrah ini adalah nantinya yang akan menunjukkan apakah manusia ini nanti akan memilih kefasikan atau ketakwaan. Nah, apabila manusia ini memilih ketakwaan, nah di situ itu adalah termasuk dari kuasa Allah. Tanpa kuasa Allah, manusia tidak akan bisa menentukan pilihannya untuk memilih takwa tersebut. Dan tanpa kuasa Allah juga, orang juga tidak bisa menghindari kefasikan yang telah diciptakan oleh Allah tersebut. Seperti itu ya. Jadi bisa difahami di sini semuanya yang ada di dunia ini, bahkan tingkah laku yang kita kerjakan sampai sekarang ini, itu semuanya pasti ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwasanya apa-apa yang kita lakukan itu adalah campur tangan dari Allah, dan secara tidak langsung Allah menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah tidak semau kita sendiri. Jadi ada yang sudah menakdirkan apa yang nantinya terjadi kepada kita. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian bukti kekuasaan Allah yang terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak atas segala yang terjadi di langit mana maupun bumi. Nah, seperti itu ya. Itu berkuasa mutlak atas segala yang terjadi. Seperti contohnya apabila di situ sudah waktunya hari kiamat, ya jangan jauh-jauh lah ketika sudah takdirnya di situ adalah terjadi musibah di wilayah suatu daerah tertentu. Kalau sudah waktunya di situ terjadi bencana alam, maka sudah tidak bisa dihindari lagi. Nah, di situ memang sudah takdirnya sudah terjadi bencana alam, maka kita sebagai manusia tidak bisa menolaknya lagi. Jadi harus menerimanya. Karena di balik musibah itu pasti nanti ada hikmahnya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu penjelasan pada pertemuan hari ini. Ya, jadi kesimpulannya dari pertemuan yang kita lakukan atau pertemuan yang sudah kita lakukan pada hari ini, yaitu kita sudah mengetahui tentang bukti kekuasaan Allah yang ada di bumi ini. Nah, tujuannya supaya setelah kita mengetahui kekuasaan Allah yang ada di bumi ini, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita bahas tadi, yaitu supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih ikhlas ketika kita juga mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebihnya pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.